Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam acara Ustadz Lawyer Dakwah. Hari ini saya bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Lawyer Dakwah, Lawyer atau nama aslinya Bapak Kiai Haji Sayyidi Marzuki SHMA. Siap. Nah, kebetulan nih saat ini lagi maraknya nih berita yang di sosial media, baik di televisi ataupun di mana saja nih, terkait dengan berita yang di kota Jombang ya, Jawa Timur, yaitu ada yang mana ada seorang figur, seorang kiai atau ustadz yang dimana banyak digandrungi oleh para santri dan juga para masyarakat di lingkungan di daerah kawasan tersebut. Ini menjadi sorotan juga buat kita semua. Nah, ini menjadi pertanyaan juga buat kami nih sebagai orang awam yang ingin mengetahui tentang masalah tersebut. Minimal kita pengen tahu juga nih tentang kiat-kiat, terus juga apa yang harus kita lakukan. Makanya nih bersama dengan Ustadz Lawyer Dakwah, narasumber kita hari ini, saya ingin bertanya tentang kenapa sih nih kita pengen tahu nih di salah satu tempat yang dimana orang memandang bahwa tempat itu tempat pusat pendidikan buat para anak-anak, terutama santri, baik wanita ataupun pria. Tapi yang hari ini disoroti yaitu tentang santriwati, yang dimana ada beberapa kasus yang terjadi di sana yang mengakibatkan santriwati itu dicabuli oleh salah satu anak daripada kiai tersebut. Nah, saya pengen tahu juga pandangan dari Kiai Haji Sayyidi Marzuki SHMA tentang masalah tersebut. Gimana Kiai ini? Kita pengen tahu nih pandangan Kiai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Jadi permasalahan yang sedang ramai sekarang ini memang menjadi suatu teguran juga di dunia pesantren, khususnya umumnya juga bagi para tenaga pendidik. Walaupun pada hakikatnya sebetulnya pesantren yang nggak seperti itu, ya. Betul. Pesantren nggak seperti itu, itu jauh daripada nilai-nilai pesantren, gitu. Tapi pada hakikatnya memang kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelum adanya vonis dari pengadilan, ya kita tidak bisa juga untuk menjustifikasi yang bersangkutan itu bersalah. Harus dibuktikan juga dengan bukti-bukti tertentu yang memang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, permasalahannya begini, kenapa sih bisa anak kiai melakukan dugaan, ya, yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap para santri? Jadi begini, anak kiai itu kan bukan representatif dari ayahnya yang kiai. Jadi kan anak kiai enggak mewakili daripada kiainya tersendiri. Dalam artian begini, al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Nah, bukan berarti yang disebut dengan anak kiai itu tidak melakukan kesalahan dalam tanda kutip. Kalau memang melakukan tindak pidana kriminal, ya pasti kita dukung itu proses hukumnya. Untuk aparat penegak hukum fokus dalam hal ini. Namun yang jadi persoalan begini, siapapun manusia bisa melakukan tindak kesalahan, jangan kan anak kiai, gitu. Mohon maaf, di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagaimana anak Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang bernama Kan'an durhaka kepada Nabi Nuh sendiri, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak Nabi, sekelas anak Nabi. Banyak diceritakan juga anak Nabi Ya'qub alaihi salam, ya. Bagaimana yang saat itu juga memiliki sifat dengki dengan saudara kandungnya, itu Nabiullah Yusuf, yang notabene memang anak daripada Nabi Ya'qub sendiri. Jadi di sini yang namanya keterkaitan keturunan yang gak menjamin daripada dalam artian begini, saya ingin sampaikan tidak menjamin
antara akhlak ataupun amalan ayah dengan anak tuh sama. Gitu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa orang yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Gitu. Yang amalnya sedikit ya nasabnya tidak dapat menolongnya. Nah, begitu pula juga dengan anak kiai ya. Cuman memang sejauh ini ya kita agar tidak menimbulkan daripada kegaduhan yang kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang sedang menangani daripada permasalahan tersebut gitu. Nah, yang menjadi masalah kembali gitu. Ini kan kita bahwa sudut pandang orang melihatnya karena tadi bilang ke anak kiai ataupun ustadz. Nah, kita pengen tanya juga nih Pak Kiai. Sebenarnya sejauh mana sih kalau antara kaitannya pesantren dengan anak kiai yang notabene seolah-olah ini menjadi satu, bahkan sampai akhirnya apaan tuh, dilindungi sama para santri-santrinya itu, oke, yang mendukung seolah-olah itu tidak bersalah. Nah ini kan jadi akhirnya kan sampai terjadi kemarin tuh ada berapa banyak itu santri-santri sendiri itu juga mendukung atas. Ya sekalipun kalau menurut pandangan kita kan itu adalah menurut yang orang awam itu adalah kesalahan, tapi dengan dukungan dari para santrinya akibatnya penegak hukum menjadi atau agak sedikit terhalang. Iya. Nah, gitu. Jadi begini, kultur dunia pesantren itu memang dikedepankan yang namanya akhlak kepada kiai dan juga keluarga kiai. Gitu. Jangankan keluarganya, hewan peliharaan kiai pun mereka harus sopan. Andaikan ada ayamnya lewat juga ya pasti juga mereka nunduk itu ya, karena memang kulturnya sangat sopan, sangat ta'zim, mahabbah kepada kiai, apalagi memang yang bersangkutan juga kan anaknya. Nah dalam artian di sini kan memang begini yang saya bilang, asas praduga tak bersalah, mereka meyakini bahwa versinya mereka, persepsi mereka santri-santri ini bahwa anak kiai tersebut difitnah, gitu. Anak kiai tersebut tidak melakukan apa yang telah disangkakan kepadanya, kan begitu ya. Nah oleh karenanya ya memang harus ada langkah-langkah yang sifatnya persuasif, mengajak, dalam artian langkahnya ini ya mungkin gitu, yang dari versi sananya yang kalau kita yang dengar sih diberitakan 3 tahun gitu ya kan. Sudah 3 tahun lamanya proses tersebut berjalan sehingga pada akhirnya ada penangkapan paksa seperti hal tersebut ya, yang memang versi daripada kepolisian itu sudah SOP gitu. Nah jadi hanya dalam artian memang yang pertama harus musyawarah dulu, negosiasi ya dengan pihak keluarga baiknya bagaimana. Hanya saja kan memang sudah di-up oleh media, jadi terkesan sepertinya ya rame jadinya gitu. Nah kalau sudut pandang daripada lembaga itu sendiri Kiai, bagaimana Kiai ini? Nah kan kita juga khususnya kan di sana kan Jombang kan pusatnya Nahdlatul Ulama Kiai ini, pandangannya bagaimana nih? Apalagi Nahdlatul Ulama adalah satu lembaga yang Islamik banget lah untuk daerah Jombang itu sendiri, juga tempat pusat pendidikan pesantren cukup banyak di sana, banyak bahkan di bulan-bulan para orang-orang yang di pesantren sana banyak yang berhasil. Nah secara lembaga itu sendiri gimana nih cara pengawasan terhadap pesantren tersebut? Itu kayak coba pandangannya bagaimana? Iya, pada intinya begini, kalau memang pesantren tersebut memenuhi daripada secara administrasi, kan kita punya undang-undang pesantren, bagaimana syarat-syarat pendirian pesantren, apa aja unsur-unsur yang ada di pesantren. Apabila memang itu sudah terpenuhi ya silakan saja, artinya terdaftar di Kementerian Agama kan gitu. Namun apabila memang ada salah satu administrasinya yang kurang, kemudian juga ada memang dari segi pembelajarannya keluar daripada syariat, ya mau nggak mau kan memang dari pemerintah juga mencabut izin daripada pesantren tersebut. Nah Nahdlatul Ulama memang berasal daripada pesantren ya. Awal berdirinya Nahdlatul Ulama ya dari pesantren. Nah sehingga dalam artian di sini ya Nahdlatul Ulama ya boleh dikatakan sangat simpati ya, turut berduka cita adanya pesantren yang seperti itu. Dan nantinya kan berimbas pada nama baik pesantren. Ya kalau dikatakan kan memang pesantren kan pendidikan Islam, walaupun diajarkan di dalamnya juga pendidikan yang di luar keagamaan seperti ada bahasa Inggris, kemudian matematika, itu kan ada aja kan seperti itu. Cuman kan yang namanya pesantren itu kan memang diprioritaskan pelajaran pendidikan Islamnya ya.
agama Islamnya, akhlaknya sangat miris kalau memang betul terjadi tindak asusila tersebut kepada para santri. Seperti itu aja paling. Ya, mungkin itu aja yang kita sampaikan terkait dengan berita yang hari ini sedang viral. Semoga ini bisa menjadikan satu pembelajaran buat kita, yang dimana ada lembaga-lembaga, terutama lembaga pesantren, agar bisa bagaimana mengatasi setiap permasalahan baik di sisi di luar ataupun di dalam. Nah, terutama untuk di sisi yang di dalam nih. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi terjadi berita-berita yang sangat ya kurang bagus untuk kedepannya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.